Ketika kita menikmati buah manggis, perhatian kita hampir selalu tertuju pada daging buahnya yang putih, manis, dan lembut. Manggis bahkan dijuluki sebagai ratu buah, karena rasanya yang istimewa. Namun ada satu bagian yang nyaris selalu berakhir di tempat sampah tanpa pernah dipikirkan lebih jauh, kulitnya. Tebal, pahit, berwarna ungu tua, dan dianggap tidak berguna. Padahal justru di sanalah kekuatan terbesar manggis tersembunyi. Kulit manggis selama bertahun-tahun diperlakukan sebagai limbah. Sesuatu yang tidak layak dikonsumsi, tidak menarik, dan bahkan dianggap berbahaya karena rasanya yang pahit. Ironisnya, di balik kepahitan itulah tersimpan senyawa-senyawa alami yang sangat bernilai bagi kesehatan tubuh manusia. Alam seolah menyembunyikan harta karun di tempat yang tidak pernah kita lirik. Dalam pengobatan tradisional Nusantara, kulit manggis bukanlah hal asing. Ia telah lama dimanfaatkan sebagai ramuan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, meredakan gangguan pencernaan, hingga membantu proses pemulihan saat tubuh sedang lemah. Kulit manggis direbus, dikeringkan, dijadikan serbuk, bahkan digunakan sebagai campuran ramuan herbal lain. Semua dilakukan dengan satu keyakinan sederhana. Bagian tanaman yang pahit seringkali justru yang paling kuat khasiatnya. Namun seiring berkembangnya zaman, pengetahuan tradisional mulai tersisih. Masyarakat modern lebih percaya pada sesuatu yang cepat, instan, dan mudah dikonsumsi. Kita terbiasa mencari solusi kesehatan dalam bentuk pil, kapsul, dan minuman kemasan dengan janji hasil cepat. Sementara itu, bahan alami seperti kulit manggis perlahan dilupakan, dianggap kuno, tidak praktis, dan tidak ilmiah. Menariknya, ketika ilmu pengetahuan modern mulai meneliti kembali tanaman-tanaman yang dulu dianggap remeh, kulit manggis justru muncul sebagai salah satu objek penelitian yang paling banyak menarik perhatian. Para peneliti menemukan bahwa kulit manggis mengandung antioksidan alami dalam jumlah tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan banyak buah populer lainnya. Temuan ini seakan membenarkan apa yang sudah lama diyakini oleh pengobatan tradisional, bahwa kulit manggis bukan sekadar sisa buah, melainkan bagian paling bernilai. Bab pertama ini bukan sekadar pengantar tentang kulit manggis, tetapi juga undangan untuk mengubah cara pandang kita. Bahwa tidak semua yang pahit itu buruk, tidak semua yang keras itu tidak berguna, dan tidak semua yang dibuang layak untuk dilupakan. Kulit manggis mengajak kita untuk kembali menghargai kearifan alam, bahwa seringkali, kekuatan terbesar justru tersembunyi di bagian yang tidak kita inginkan. Perjalanan kita mengenal kulit manggis baru saja dimulai. Dan semakin dalam kita memahaminya, semakin jelas bahwa apa yang selama ini kita anggap limbah, sebenarnya adalah hadiah alam yang menunggu untuk dipahami, bukan diabaikan. Warna ungu tua pada kulit manggis bukan sekadar ciri visual yang menarik. Dalam dunia tumbuhan, warna pekat seringkali menjadi tanda adanya senyawa pelindung alami. Kulit manggis mengembangkan lapisan tebal dan warna gelap bukan tanpa alasan. Ia adalah mekanisme pertahanan tanaman, dan justru dari sanalah manfaat kesehatannya berasal. Senyawa paling terkenal dalam kulit manggis adalah xanthone. Xanthone merupakan kelompok antioksidan kuat yang jarang ditemukan dalam jumlah besar pada tanaman lain. Antioksidan ini berperan penting dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas terbentuk dari polusi, asap rokok, stres, kurang tidur, hingga pola makan tidak seimbang. Ketika jumlahnya berlebihan, sel-sel tubuh mengalami kerusakan perlahan yang dapat memicu penuaan dini dan penyakit kronis. Kulit manggis tidak hanya mengandung satu jenis xanthone, melainkan berbagai turunan dengan fungsi yang saling melengkapi. Inilah yang membuatnya bekerja secara menyeluruh, bukan hanya pada satu sistem tubuh. Selain antioksidan, kulit manggis juga mengandung senyawa antiinflamasi alami yang membantu meredakan peradangan tingkat rendah yang sering tidak disadari, namun menjadi akar banyak masalah kesehatan modern. Peradangan kronis seringkali tidak menimbulkan rasa sakit langsung, tetapi bekerja diam-diam merusak jaringan tubuh. Ketika peradangan ini ditekan secara alami, tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Disinilah peran kulit manggis menjadi relevan. Ia tidak mematikan proses alami tubuh, tetapi membantu menyeimbangkannya. Selain itu, kulit manggis juga memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Dalam pengobatan tradisional, hal ini dimanfaatkan untuk membantu mengatasi gangguan pencernaan dan menjaga keseimbangan mikroorganisme dalam tubuh. Lingkungan pencernaan yang sehat sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh secara keseluruhan, karena sebagian besar sistem imun berakar dari usus. Kulit manggis juga mengandung tanin dan senyawa fenolik lain yang berperan sebagai pelindung alami jaringan tubuh.
Senyawa ini membantu mengencangkan jaringan, melindungi sel, dan memperlambat proses kerusakan akibat stres oksidatif. Meski rasanya pahit, justru kepahitan inilah indikator kekuatan biologisnya. Bab ini memperlihatkan bahwa kulit manggis bukan bekerja secara ajaib, melainkan secara logis dan bertahap. Kandungan aktifnya tidak memaksa tubuh berubah, tetapi menciptakan kondisi yang memungkinkan tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Inilah pendekatan kesehatan yang sering terlupakan, pendekatan yang tidak mengejar hasil cepat, tetapi keberlanjutan. Memahami kandungan kulit manggis berarti memahami bahwa kesehatan sejati dimulai dari tingkat sel. Dan ketika sel terlindungi, tubuh pun memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan di masa depan. Setelah memahami kandungan aktif di dalam kulit manggis, pertanyaan penting berikutnya adalah, bagaimana semua senyawa tersebut bekerja di dalam tubuh manusia? Kulit manggis tidak bekerja seperti obat instan yang langsung menekan gejala. Ia bekerja lebih dalam, lebih pelan, dan lebih menyeluruh, menyentuh akar masalah kesehatan yang seringkali tidak terasa, tetapi terus menggerogoti tubuh. Salah satu manfaat utama kulit manggis adalah kemampuannya membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan dan antiinflamasi di dalamnya membantu mengurangi stres oksidatif, kondisi di mana tubuh kewalahan menghadapi radikal bebas. Ketika stres oksidatif menurun, sistem imun dapat bekerja lebih efisien. Tubuh menjadi tidak mudah sakit. Dan ketika sakit, proses pemulihan cenderung lebih cepat. Kulit manggis juga berperan penting dalam membantu menekan peradangan kronis tingkat rendah. Peradangan jenis ini sering tidak disadari karena tidak selalu menimbulkan rasa sakit. Namun justru peradangan inilah yang menjadi akar berbagai penyakit modern, seperti gangguan metabolisme, nyeri sendi, dan kelelahan berkepanjangan. Dengan membantu menyeimbangkan respons peradangan, kulit manggis memberi tubuh ruang untuk memperbaiki jaringan yang rusak secara alami. Manfaat lain yang sering dirasakan adalah pada kesehatan pencernaan. Kulit manggis membantu menciptakan lingkungan usus yang lebih seimbang dengan sifat antibakteri alaminya. Usus yang sehat tidak hanya berperan dalam pencernaan makanan, tetapi juga dalam penyerapan nutrisi dan penguatan sistem imun. Banyak orang tidak menyadari bahwa gangguan kesehatan yang mereka alami berawal dari sistem pencernaan yang tidak seimbang. Kulit manggis juga sering dikaitkan dengan kesehatan kulit. Dengan melindungi sel dari kerusakan oksidatif, kulit manggis membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Kulit terlihat lebih segar, elastis, dan tidak mudah mengalami peradangan. Manfaat ini bukan hasil pemakaian luar semata, tetapi hasil kerja dari dalam tubuh yang lebih seimbang. Beberapa penelitian dan pengalaman pengguna juga menunjukkan bahwa kulit manggis dapat menjadi pendukung dalam menjaga kadar gula darah dan kolesterol. Sekali lagi, perannya bukan sebagai penurun drastis, melainkan sebagai penyeimbang sistem metabolisme. Ketika metabolisme bekerja lebih stabil, tubuh tidak mudah mengalami lonjakan yang merugikan dalam jangka panjang. Bab ini menegaskan bahwa manfaat kulit manggis bukan sekadar klaim tunggal, melainkan hasil dari kerja berlapis di berbagai sistem tubuh. Ia tidak memaksa tubuh berubah, tetapi membantu tubuh kembali pada kondisi alaminya, lebih seimbang, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi tantangan kesehatan sehari-hari. Kulit manggis bukan solusi instan. Namun bagi mereka yang memahami cara kerjanya, ia bisa menjadi pendamping jangka panjang dalam perjalanan menuju kesehatan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Manfaat besar kulit manggis tidak akan berarti apa-apa jika diolah dengan cara yang salah. Inilah bagian penting yang sering terlewat. Banyak orang tertarik pada khasiatnya, tetapi tidak memahami bahwa cara pengolahan sangat menentukan apakah kulit manggis akan menjadi pendukung kesehatan atau justru menimbulkan masalah baru. Dalam praktik tradisional, cara paling umum mengolah kulit manggis adalah dengan mengeringkannya terlebih dahulu. Kulit manggis segar dicuci bersih, dipotong kecil, lalu dijemur hingga benar-benar kering. Proses pengeringan ini penting untuk mengurangi kadar air, mencegah pertumbuhan jamur, serta menjaga stabilitas senyawa aktif di dalamnya. Kulit manggis yang sudah kering kemudian direbus, dan air rebusannya diminum dalam jumlah wajar. Cara ini tergolong sederhana dan relatif aman jika dilakukan dengan benar. Namun perlu diingat, kulit manggis tidak dikonsumsi dalam jumlah besar. 1 atau 2 potong kulit manggis kering yang direbus sudah cukup untuk sekali konsumsi. Prinsipnya bukan, semakin banyak semakin baik, melainkan cukup dan konsisten. Selain direbus, kulit manggis juga sering diolah menjadi serbuk. Kulit yang sudah kering digiling hingga halus, lalu diseduh dengan air hangat atau dimasukkan ke dalam kapsul.
Metode ini lebih praktis dan memudahkan pengaturan dosis. Namun kebersihan dan kualitas bahan menjadi faktor krusial. Kulit manggis harus benar-benar bersih dan bebas kontaminasi sebelum diproses. Di era modern, banyak orang memilih ekstrak kulit manggis siap konsumsi yang dijual di pasaran. Bentuk ini memang lebih praktis, tetapi juga menuntut kehati-hatian lebih tinggi. Tidak semua produk memiliki kualitas yang sama. Penting untuk memperhatikan komposisi, dosis, izin edar, serta klaim yang terlalu berlebihan. Produk herbal yang baik seharusnya mendukung kesehatan, bukan menjanjikan kesembuhan instan. Yang sering dilupakan adalah cara tubuh merespons kulit manggis di awal konsumsi. Sebagian orang mungkin merasakan perubahan ringan seperti perut terasa lebih aktif atau tubuh terasa lebih hangat. Ini bisa menjadi bagian dari proses adaptasi tubuh. Namun jika muncul keluhan berlebihan, konsumsi sebaiknya dihentikan sementara. Bab ini menegaskan bahwa menghormati tanaman obat berarti menghormati prosesnya. Kulit manggis bukan bahan ajaib yang bisa digunakan sembarangan. Ia bekerja optimal ketika diperlakukan dengan pengetahuan, kesabaran, dan kehati-hatian. Dengan pengolahan yang tepat, kulit manggis dapat menjadi pendamping alami yang aman dan bermanfaat dalam jangka panjang. Karena berasal dari alam, banyak orang beranggapan bahwa kulit manggis aman dikonsumsi tanpa batas. Inilah kesalahpahaman paling umum dalam dunia pengobatan herbal. Alami tidak selalu berarti bebas risiko. Justru karena kandungan aktifnya cukup kuat, kulit manggis perlu digunakan dengan pemahaman dan kehati-hatian. Salah satu efek yang paling sering muncul ketika kulit manggis dikonsumsi berlebihan adalah gangguan pencernaan. Rasa pahit dan kandungan tanin yang tinggi dapat memicu perut terasa perih, mual, atau tidak nyaman, terutama bagi orang dengan lambung sensitif. Dalam beberapa kasus, konsumsi tanpa jeda dapat membuat sistem pencernaan bekerja terlalu keras. Kulit manggis juga dikenal memiliki aktivitas biologis yang cukup kuat. Pada orang dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti gangguan hati, ginjal, atau penyakit kronis lainnya, konsumsi kulit manggis sebaiknya tidak dilakukan tanpa pertimbangan matang. Tubuh dengan kondisi khusus membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati, karena responsnya bisa berbeda dibandingkan tubuh yang sehat. Kelompok lain yang perlu waspada adalah ibu hamil dan menyusui. Hingga saat ini, belum ada cukup bukti kuat yang memastikan keamanan konsumsi kulit manggis secara rutin pada kondisi tersebut. Oleh karena itu, pendekatan paling aman adalah menghindari atau setidaknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum mengonsumsinya. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mengonsumsi kulit manggis dengan harapan hasil cepat dan drastis. Ada anggapan bahwa semakin pahit, semakin kuat, dan semakin cepat hasilnya. Pola pikir ini justru bertentangan dengan cara kerja tanaman obat. Kulit manggis tidak dirancang untuk bekerja secara agresif. Ia bekerja perlahan, menyesuaikan diri dengan ritme tubuh. Memaksakan dosis besar justru dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Banyak juga yang keliru dengan menjadikan kulit manggis sebagai pengganti total pengobatan medis. Ini adalah keputusan yang berisiko. Tanaman herbal seharusnya diposisikan sebagai pendukung gaya hidup sehat, bukan satu-satunya tumpuan. Menghentikan obat dokter secara sepihak demi mengandalkan herbal bisa membawa dampak serius. Bab ini mengingatkan kita bahwa kunci utama dari manfaat kulit manggis adalah keseimbangan. Digunakan dengan dosis wajar, cara olah yang benar, dan tujuan yang realistis, kulit manggis dapat menjadi sahabat kesehatan. Namun tanpa pemahaman, bahkan bahan terbaik dari alam pun bisa berubah menjadi masalah. Kebijaksanaan dalam menggunakan herbal bukan soal seberapa banyak yang dikonsumsi, melainkan seberapa tepat kita mendengarkan tubuh dan menghargai proses alami penyembuhan. Kulit manggis mengajarkan kita satu hal penting, bahwa alam tidak pernah kekurangan solusi, manusialah yang sering lupa cara mendengarkannya. Di balik kulitnya yang tebal, pahit, dan sering dibuang, tersimpan pelajaran tentang kesabaran, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam menjaga kesehatan. Sejak dahulu, nenek moyang memanfaatkan tanaman bukan dengan tergesa-gesa, bukan pula dengan ambisi berlebihan. Mereka memahami bahwa tubuh manusia tidak bekerja seperti mesin yang bisa diperbaiki secara instan. Tubuh memiliki ritme, memiliki waktu, dan memiliki cara sendiri untuk pulih. Kulit manggis hadir bukan sebagai jalan pintas, melainkan sebagai pendamping dalam perjalanan panjang menjaga kesehatan. Di era modern, tantangannya berbeda. Informasi beredar begitu cepat, klaim khasiat sering terdengar bombastis,
dan ekspektasi hasil instan menjadi hal yang lumrah. Dalam situasi seperti ini, penting bagi kita untuk kembali pada sikap bijak. Kulit manggis bukan obat ajaib. Ia tidak menjanjikan kesembuhan seketika. Namun ketika digunakan dengan pengetahuan yang tepat, dosis yang wajar, dan niat yang benar, ia dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Kesehatan sejati bukan sekadar bebas dari penyakit, tetapi tentang bagaimana kita merawat tubuh setiap hari. Apa yang kita makan, bagaimana kita beristirahat, cara kita mengelola stres, dan pilihan-pilihan kecil yang kita ambil secara konsisten. Kulit manggis hanya satu bagian kecil dari keseluruhan ekosistem kesehatan itu. Ia bekerja paling baik ketika didukung oleh pola hidup yang seimbang. Bab penutup ini bukan ajakan untuk mengonsumsi kulit manggis secara berlebihan, melainkan ajakan untuk lebih sadar. Sadar bahwa alam memberi, tetapi manusia bertanggung jawab dalam menggunakan. Sadar bahwa herbal bukan pengganti akal sehat. Dan sadar bahwa tubuh adalah amanah yang perlu dijaga, bukan dieksploitasi. Jika dari video ini Anda belajar satu hal, biarlah itu menjadi kesadaran bahwa kesehatan tidak datang dari satu bahan, satu ramuan, atau satu klaim. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan baik yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Kulit manggis hanyalah salah satu pengingat bahwa solusi sering ada di sekitar kita, menunggu untuk dipahami, bukan dipaksakan. Jika Anda sampai di bagian ini, artinya Anda meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan. Dan itu adalah hal yang sangat kami hargai. Channel ini tidak dibuat untuk menjanjikan keajaiban instan, tetapi untuk menghadirkan pengetahuan yang bisa membantu kita lebih sadar dalam menjaga kesehatan, lebih dekat dengan alam, dan lebih jujur pada tubuh sendiri. Jika Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, silakan subscribe. Bukan sekadar untuk menambah angka, tetapi agar kita bisa terus bertemu dalam pembahasan yang tenang, berimbang, dan bertanggung jawab tentang kesehatan alami. Aktifkan juga notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Dan jika menurut Anda video ini layak dibagikan, kirimkan ke orang-orang terdekat Anda, karena pengetahuan akan selalu lebih bermakna ketika dibagikan dengan niat yang baik. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.